Perbedaan, laki dengan perbedaan. Contoh saja apa? Karena perbedaan sering terjadi pada diri kita yang tanpa kita sadari jadi berantem. Bayangin, seorang istri, seorang ibu rumah tangga yang biasanya di rumah, kan? Di rumah masak pagi, ditinggal suaminya kerja. Baik, coba bayangkan seorang suami. Suami, istri itu karena di rumah tadi nggak ada teman dan sebagainya. Jadi masak, nyuci baju, nyiapin. Kalau suami datang tuh pengennya ngobrol, enak gitu kan, ngomong. Suami itu di luar karena dia harus urusan banyak orang, banyak ngomong, pengen sampai di rumah nanti pengen tenang. Kebayang? Pengen tenang sampai di rumah. Pulang ke rumah, ketemu istri yang pengen ngomong. Istri ketemu suami yang pengen diam, ayo. Itu kejadian model begini ini. Kalau Anda sebagai seorang suami yang bijak, nggak perlu diam, kau udah capek dari jalan ngomong rewet, enggak. Biarkan, makanya saya ngomong, suami kau harus hebat, dengarkan dia biarpun sambil kau kantuk sambil baring. Iya, masya Allah, masya Allah. Itu senengnya Robert. Karena sebetulnya istri nggak perlu pengen banyak didengar, hanya dia pengen menyanyi dengan bahasanya di depan sang suami. Jadi pandai-pandai itu banyak semacam itu. Kadang suami, oh dia mah udah capek jalan. Oh, enggak. Jadi betul-betul penting memahami pasangan itu penting banget. Jangan egois deh. Jadi coba kita perlukan. Suami kok emarahan, emosian dan sebagainya. Kadang kita tidak sadar. Gini loh ya kok idahnya. Jika ada pasanganku marah kepadaku, langsung jangan tengok, jangan dia cari kesalahan dia. Mungkin aku punya jadi sebab dia marah. Kenapa kok istriku marah tiba-tiba? Saya pulang cemberut dia. Gimana cemberut 2 kali? Padahal istri hanya ngomong, abang lagi ngisi bang, bawain permen bang ya. Lupa permen. Permen, lupa suaminya. Bukan permennya yang bikin sakit, lupanya yang menusuk. Lupanya menusuk. Sudah itu suami gak sadar, cemberut. Cemberut, suami pulang cemberut. Gak ada yang salah. Mestinya apa? Kenapa ya? Kok istriku cemberut? Sama. Suami kadang-kadang bisa tiba marah. Jadi cepat. Sebab itu gini. Jadi biasanya kita itu karena kita ego itu yang menjadikan sebab pasangan rusak berantakan. Ada suatu kali seorang istri berkata pada suamiku tiba-tiba marah-marah. Dia suami saya marah-marah terus kerja marah-marah. Bener nih, iya betul, pagi saya marah, dikit saya marah. Berapa tahun nikah? 5 tahun. Mulai kapan marah-marah? 6 bulan terakhir 1 tahun. Berarti 4 tahun gak pernah marah-marah kan? Coba cari, jangan-jangan ada sebab. Kenapa berubah semacam itu? Jangan main koreksi pasangan. Biasakan dalam permasalahan rumah tangga, koreksilah dirimu sendiri sebelum orang lain. Koreksi dirimu sendiri, jangan-jangan engkau menjadi sebab permasalahan tersebut. Biarpun tampak salah di dia, ternyata jauh-jauh di sana ada sebab kita yang buat. Suami marah-marah bisa jadi sebabnya istri. Istrinya apa? Istrinya itu super lelet, super lupa, super. Gambarannya begini sederhana. Saya buat contoh, tapi ini bisa saja terjadi. Suaminya dari di luar. Yang tolong yang baju abang angkat ya. Di telepon itu. Angkat baju abang yang. Iya bang. Takut kena hujan. Suaminya pulang. Kelihatan bajunya masih di jemuran. Allah. Tapi suaminya kan suami baik, sabar, senyum sambil diambil. Senyum. Tapi jangan dianggap tidak gesek hati loh ya. Gesek, ya Allah. Sudah begitu apa? Geseknya nggak seberapa sih. Cuma waktu sang suami ngipasin baju karena besok mau dipakai. Istrinya asik-asik main sinetron, nonton sinetron. Atau nggak peduli. Paling enggak kan ada minta, aduh bang mohon maaf gini. Terus dia kerjakan menghapus itu lupanya itu. Enggak. Kadang istrinya biarpun kesibukan yang lain, tapi tampakkan kalau engkau melakukan kesalahan. Biarpun kesibukan yang kau lakukan lebih berat, lebih penting daripada itu. Tapi paling tidak kesalahan harus kau bayar dulu dengan penyesalan yang ditampakkan pada pasangan.
Paling tidak, ya Allah bangun, maaf bang. Aduh bang, tapi ada kerjaan paling penting bang, maafin ya. Nggak apa-apa bang, nggak apa. Itu sudah terobati. Yang lihat dua, cium cuek. Suaminya kipas, dihadapin kipasnya. Ditinggal, dibalik lagi sama istrinya. Kan ngaco. Kan istrinya tak tahu diri betul ini. Ibaratnya begitu. Sudah tuh disetrika sama suami. Oke, nggak marah hari pertama. Hari berikutnya, mungkin minggu atau bahkan bulan berikutnya, suami berkata, aduh, sepatuku di luar aku jemur. Yang, tolong yang, sepatu abang loh ya, sudah ada tambahnya. Jangan lupa loh ya, sudah nginget karena sudah mulai ada jangan lupa. Kalau kemarin biasa nggak pakai jangan lupa karena pasti ingat. Gitu. Jangan lupa loh ya, jangan lupa yang ya, pakai yang, jangan pakai yang tapi agak nadanya keras. Iya bang, pulang ke rumah, bener suami, sepatunya di luar masih. Allah. Mulai sesak dia. Sehingga yang ketiga ngomongnya sudah nggak pakai. Jangan lupa awas lah, pakai awas. Sudah nggak ada keindahannya boleh. Akhirnya bahasanya kasar. Karena apa? Istrinya tidak sadar membuat permasalahan yang halus, yaitu lelet. Lelet. Istri suami makan batuk-batuk, istrinya diam di sampingnya. WhatsAppan. Ambilin air bagaimana? Ada kadang-kadang tidak peduli itu permasalahan. Kita tuh banyak belajar ya. Saya membaca buku dulu masih di mondok dulu itu ada sebuah buku ditulis orang Amerika. Ajib. Itu ada dalam Islam tapi kenapa kita kurang bisa belajar? Judul buku sederhana. Bahasanya gini, bagaimana menjadi sekretaris yang sukses. Itu dong. Saya baca waktu itu dan saya masih kecil kok saya cuma bisa baca begitu. Bagaimana jadi ajib. Jadi sekretaris pokoknya matamu jangan kemana-mana. Matamu harus ke tangan bosmu, ke mata bosmu. Kapan bosmu bergerak, kau sudah mendahului gerakannya. Jadi begitu caranya itu. Jadi sebelum bos minta tuh sudah ini. Jadi itu cuma jadi sekretaris. Artinya kalau suami sudah pengen keluar, mau keluar rumah, itu sudah apa yang dibutuhkan sepatunya, kayak kunci mobil atau balik. Begitu sebaliknya seorang suami. Bukan hanya istri, hanya karena salahnya. Kenapa yang mayoritas wanita, sehingga wanita kok seolah diuplok-uplok di sini. Coba separuh laki-laki, separuh perempuan. Karena separuh wanita harus saya fokus wanita. Kenapa? Biar tidak sakit gigi. Nah, biasanya seperti itu. Jadi amarah orang lain bisanya dari kita. Maka pahamilah pasanganmu di saat dia marah. Bukankah dia adalah suamimu? Kalau marah, mestinya kamu husnudon bahasanya. Gak mungkin dia marah kepadaku tanpa sebab. Nah ini kan gak mungkin dia ngomong kasar padaku tanpa sebab. Kita cari dalam diri kita. Pahami bahasanya marahnya dia. Kemudian juga kalau kita perlu lebih jauh menafsiri marahnya apa sih? Kalau memang gak benar sih seorang suami marah kepada istri hanya demi anak, itu juga nggak benar. Sampai ibunya istrinya bentak gara-gara urusan anaknya, itu juga nggak benar sebetulnya. Biarpun kalau kita mau menghibur diri, ngerti. Kalau mau menghibur diri, istri yang menghibur diri, ya kalau dia cinta sama anakku kan berarti sebenarnya sama aku juga. Ini kan buah cintaku. Karena buah cintaku aku teledor, aku malu dia marah kepadaku, ya wajar saja dia marah kepadaku. Tapi sebetulnya marah kepadaku karena buah cintanya. Kan anak itu buah cinta. Memang sih kita menemukan ada seorang suami tidak tahu gila atau bagaimana sebetulnya. Gila, bagi saya gila. Jadi kalau sampai suaminya, istrinya dipukul demi anaknya. Kan gitu. Tapi kalau istri, saya menghibur istri bisa saya katakan. Dia sebenarnya membela cinta, membela buah cinta. Biarpun gak pantas suami sampai melakukan yang demikian kepada istrinya. Cuman jika terjadi seorang suami istri yang cerdas, dia berpikir dia sebetulnya marah kepada anak karena memang apa? Aku telah salah memperlakukan anak, sesuatu yang membahayakan anak. Sementara anak adalah buah cinta kita. Sehingga akan reda hati itu. Jadi memahami pasangan betul-betul penting. Jadi jangan serta-merta jika ada perlakuan negatif dari pasangan lalu kita sambut dengan negatif. Akan tapi merenunglah sejenak. Atau jangan menjawab sebelum faham betul. Jangan menjawab sebelum faham betul. Jangan menjawab dulu. Jangan berikan reaksi apapun kecuali faham betul. Kalau memang ternyata Anda salah, itu pun cara menjawabnya juga beda.
ataupun yang salah dia, ada beda. Tapi jangan-jangan gara-gara begini tuh bercinta kok susah amat sih, harus pinter banget dong kalau gitu. Yang itu ya? Enggak. Itu rasa, ilmu rasa. Anda pernah urusan dengan anak Anda kan begitu. Bagaimana kita melakukan anak Anda? Dia salah pun kita masih maafkan. Ya kayak begitu. Dia dengan kita. Ibu-ibu malam-malam jerit, kenapa? Mohon maaf, digigit sama anaknya. Tapi apakah langsung paling kurang ajar kok? Enggak ada. Karena paham dia makna cinta situ. Baik, jadi tolong dalam rumah tangga tentu ada permasalahan. Tapi fahamilah cara pasangan mencintaimu. Jangan tuntut dia memahami cara mencintaimu. Biarpun marhalah selanjutnya, langkah selanjutnya, nanti kita tunjukkan bahwasanya kita punya cara mencintai. Setiap orang itu berbeda-beda. Beda-beda cara mencintai. Maka fahami cara pasangan mencintaimu. Nah, di saat kita memahami, itu adalah bahasa cinta. Tutur kata tidak jaminan. Ada orang cara ngomongnya kasar, memang modelnya begitu. Karena hidupnya dengan ombak dia. Kalau ngomong harus ngangkat suara. Dia kalau ngomong tidak keras bukan dia lagi. Tapi jangan dianggap itu sebuah bentakan. Cuman sebagian orang yang nggak paham kan kaget ya Pak. Coba perempuan yang lembut, kumpulnya dengan saudara lembut kalau ngomong, dinikahkan sama orang wajahnya tiba-tiba ngomong, suaranya bentak, Allah, kaget. Padahal enggak, dia biasa begitu dia. Memang suaranya begitu. Tapi begitu sudah tahu lah, itu maksudnya tahu. Orang pantai itu. Sering dengar ombak dia. Nah, jadi nyantai. Fahami pasangan itu indah sekali. Dan semua problem dalam rumah tangga rata-rata tadi yang kita sebutkan, egois.